Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan serta anak-anak. Kita akan mulai kebaktian tengah pekan kita pada malam hari ini. Dan kita akan angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 103 bait pertama dan yang keempat. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, kita akan naikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Allah yang selalu mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa kami terima. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang menaikkan syukur kami untuk kami boleh bersama-sama kebaktian pada tengah pekan pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Dan kami mau menyerahkan ya Tuhan persekutuan kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni Bapa kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 58 bait pertama dan yang kedua. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Dewi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kebaktian rumah tangga saat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk beribadah,
menikmati hari ini penuh dengan tuntunan Tuhan. Kami pun hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan, menguatkan iman percaya kami kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Demikian pembacaan Alkitab. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anak-Nya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali waktu ada seorang muda dalam menjalani kehidupannya, ia menjadi tulang punggung keluarga. Tentu ini adalah hal yang tidak mudah bagi seorang muda, karena di satu sisi ia memiliki cita-cita, ia memiliki kehidupan, pengharapan yang lebih dari sebagai tulang punggung keluarga, yang ini dirasa cukup berat. Terlebih karena tantangan ekonomi pada saat ini yang membuatnya juga berpikir keras bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam situasi yang demikian, lelah pikiran yang terjadi, akhirnya ia mengalami depresi. Mengakhiri hidup menjadi pertimbangan yang sedang ia pikirkan. Apakah saya akan mengakhiri hidup saja sekarang, supaya beban penderitaan yang dialami bersama dengan keluarganya cepat sirna. Dan terlebih, ia akan mendapatkan kehidupan yang kekal dalam surga nanti, sehingga ia akan berpikir bebas dari penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup yang kekal. Apakah ketika seseorang menjalani kehidupan saat ini, lalu ingin menghindar dari penderitaan dan mencoba menggapai surga, akhirnya berpikir antara dua pilihan, di bumi ini dan di surga nanti, kehidupan saat ini atau kehidupan kekal nanti. Ini yang menjadi refleksi kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, memperoleh hidup yang kekal. Apa yang kita bayangkan tentang hidup yang kekal? Mungkin ada juga yang berpikir seperti anak muda tadi. Kalau hidup di bumi ini adalah hidup dengan penderitaan, maka ketika mencapai hidup yang kekal dalam sorga nanti, itu tujuannya, sehingga ingin segera buru-buru mencapai hidup yang kekal. Buru-buru mencapai sorga. Apakah hidup yang kekal itu hidup sesudah kematian, atau hidup yang nanti di sorga, bukan saat ini yang kita jalani di bumi ini? Mari kita telaah dari bacaan kita, saudaraku. Bacaan kita dari 1 Yohanes 5. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-11 dan
12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Artinya sudah diberikan kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Anaknya ini merujuk kepada siapa? Dalam bacaan ini jelas tertuju kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu Saudara, berarti kita memahami jika memiliki hidup, berarti kita memiliki anak. Memiliki anak bukan secara harafiah, tetapi maksudnya adalah kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Bukan berarti dipahami suami istri, lalu ada anak-anak, lalu kalau yang tidak punya anak bagaimana? Gitu ya. Bukan itu maksudnya. Ia memiliki anak. Memiliki anak di sini berarti memiliki Yesus Kristus di dalam hidupnya. Kalau begitu, mari kita kembali merenungkan. Memiliki anak, apakah itu nanti setelah kematian? Memiliki anak dan memperoleh hidup yang kekal, apakah itu nanti di masa yang akan datang? Kalau sekarang, saat ini, apakah kita tidak memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang akan kita refleksikan bersama. Jika kita punya pandangan seperti anak muda tadi, membedakan bahwa hidup di bumi penuh dengan penderitaan, lalu hidup di sorga, hidup yang penuh dengan kekekalan. Hidup tanpa penderitaan, lalu kita ingin buru-buru mengakhiri hidup ini. Tentu itu bukanlah hal yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, apa yang bisa kita cermati? Hidup yang memiliki anak adalah hidup juga di masa kini. Hidup memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita, itu memiliki hidup yang kekal juga. Bukan berarti nanti setelah kematian, tetapi saat ini pun sedang berlangsung kita memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya agar kita memiliki hidup yang kekal saat ini? Ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, tantangan hidup terkadang membuat kita ingin segera mengakhiri hidup. Tetapi sikap ini tentu bukanlah sikap yang bertanggung jawab. Kita dapat menikmati hidup yang kekal saat ini dengan memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi, jangan berpikir untuk mengakhiri hidup kita jika memang belum berakhir saat ini. Yang kedua, buatlah hidup kita yang kita jalani, hidup yang kekal dengan kualitas yang baik. Bukan nanti untuk mencapai sorga, tetapi hidup saat ini yang berkualitas. Bagaimana caranya? Hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, hidup yang menghargai anggota keluarga kita. Ada anak-anak yang bisa berpendapat, kita dengarkan suaranya. Ada juga orang tua yang usia lanjut, yang menjadi orang tua kita, dan kita perlu dampinginya, rawat dia. Ada juga dalam kehidupan bersama, kita tinggal dengan umat agama lain. Disinilah kita juga memiliki sikap untuk menghargai mereka, menjadikan hidup kita berkualitas, bertanggung jawab bersama, karena kita hidup tidak sendirian, tapi kita bersama dengan orang-orang di sekeliling, berbagai latar belakang, agama dan keyakinan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup yang kekal nanti atau hari ini, apakah kita bisa membuatnya? Kita bisa melakukannya.
Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan serta anak-anak, kita akan bersama-sama mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita himpun bersama-sama. Namun terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, kita akan memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 149 bait pertama dan yang ketiga. Mari kita satu dalam doa, kita naikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah, pada kesempatan kebaktian malam hari ini Tuhan, kembali kami datang menaikkan syukur karena kami masih boleh Tuhan perkenankan untuk kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi milik kami ya Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini mau Tuhan berkati sehingga berguna untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya di GKP Kampung Sawah. Terlebih ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami ingin menaikkan syafaat kami. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau mengampuni akan salah dan kelemahan kami, agar syafaat kami Tuhan mau mendengar, terlebih Tuhan mau mengabulkannya surut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat GKP Kampung Sawah ya Tuhan, baik yang dikelola oleh Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu Pendeta, serta komisi-komisi dan panitia yang ada di jemaat Tuhan di Kampung Sawah ini. Biarlah ya Tuhan semua program-program yang sudah kami sepakati bersama, program-program yang akan kami jalani Tuhan, boleh Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kiranya mau mendengar dan mengabulkan doa-doa mereka, yaitu untuk mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Engkau. Biarlah juga Tuhan melalui makanan, minuman, serta perawatan yang diberikan oleh orang-orang yang terkasih di dekat mereka, itu juga Tuhan boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam sakit. Tuhan, kami juga pada kesempatan ini mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah juga Tuhan sertai mereka, biarlah juga Tuhan boleh mendampingi orang tua kami dalam kelemahan tubuhnya karena lanjut usia. Biarlah ya Tuhan di masa tua mereka juga tetap mereka bersyukur dan menikmati apa yang mereka rasakan karena adanya anak cucu menantu mereka yang senantiasa silih berganti untuk memperhatikan dan merawat orang tua kekasih kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan ini semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, baik mereka yang sudah melaksanakan ujian akhir semester mereka maupun anak-anak kami yang akan melaksanakan ujian akhir semester ya Tuhan untuk kenaikan kelas. Biarlah juga Tuhan sertai mereka, Tuhan berikan kerajinan, ketekunan, terlebih semangat ya Tuhan, walaupun mereka belajar secara daring ya Tuhan. Juga Tuhan berkati orang tua dari anak-anak mereka untuk mendampingi anak-anaknya ya Tuhan.
Juga Tuhan berkati segala sarana yang dipakai baik internet ataupun alat lainnya ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan sertai mereka, Tuhan sertai dalam kepemimpinan mereka ya Tuhan, agar kami di dalamnya boleh selalu saling bersatu, selalu saling menghormati satu dengan yang lain, agar nama Engkau saja yang akan dipuji dan dimuliakan. Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini, kita akan pujikan dari nyanyian NKB 197 bait yang pertama dan yang kedua. Doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dewi. Saudaraku, mari kita kembali dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita, dan terus mengingat, memperoleh hidup yang kekal itu menjaga hidup kita penuh dengan kualitas yang baik. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya bersama saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian tengah pekan kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.